Mazmur 26 ayat 1-12. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya,
dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidiki batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan orang penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbamu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu, dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang tangannya melekat pada perbuatan mesum, yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku memujimu dalam jamaah. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup, ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu, ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi kepada kita semua yang amat berharga di mata Tuhan dan yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali pagi ini untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan di minggu pagi yang baru ini untuk kembali bersekutu dengan Engkau lewat puji-pujian, pembacaan ayat-ayat hafalan, dan juga perenungan firman Tuhan sebentar ini. Urapi kami semua Tuhan Yesus dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, dan tolonglah kami ya Tuhan agar bisa belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga kami boleh tumbuh menjadi orang-orang yang kuat,
yang teguh iman, arif bijaksana, dan senantiasa rindu untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, topik kita pagi hari ini merupakan topik yang sangat penting buat orang-orang percaya. Dan pelajaran hari ini diberi judul, Dia akan datang kembali. Untuk menolong kita memahami kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita akan memakai beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagai acuan, supaya kita bisa menangkap intisari kebenaran dari firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita lihat sama-sama pertanyaannya. Siapakah yang akan datang kembali? Kapan dia akan datang kembali? Bagaimana caranya dia akan datang? Apa yang akan terjadi waktu dia datang? Dan yang terakhir, siapkah kita menyambut kedatangannya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita sama-sama melihat beberapa ayat-ayat firman Tuhan yang akan menolong kita. Di Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ini adalah perkataan Yesus Kristus. Yesus berjanji bahwa kita, anak-anaknya, akan berjumpa kembali dengan dia pada saat dia datang kembali kedua kali. Lalu, kapan dia akan datang kembali? Di dalam Matius 24 ayat 36 dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Di Matius 24 ayat 44b dikatakan, karena anak manusia datang pada saat yang kamu tidak duga. Selanjutnya di Tesalonika 5 ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apa maksudnya? Kalau pencuri datang, pasti tidak akan memberitahu dia dalam perjalanan kepada yang punya rumah. Nah, kiasan ini sama seperti kedatangan Tuhan Yesus yang bisa terjadi tiba-tiba saja. Kita tidak pernah tahu jamnya, harinya, bulannya, tahunnya. Tetapi tidak apa-apa. Yang penting kita tetap setia menantikan kedatangan Tuhan Yesus dan mau belajar, mengetahui bagaimana caranya Tuhan Yesus akan datang. Mari kita lihat di 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-16 sampai 17 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi dikatakan Tuhan Yesus akan datang. Dan pertama-tama yang diangkat adalah orang-orang yang meninggal dahulu di dalam Kristus akan bangkit. Kemudian kita yang masih hidup pada saat Tuhan Yesus datang juga akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Nah, apa yang terjadi pada waktu Yesus datang? Di Alkitab dikatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus terdiri dari 2 tahap. Yang pertama-tama, Dia akan datang kembali untuk orang-orang percaya yang setia. Kemudian, Dia akan datang kembali bersama-sama dengan orang-orang percaya untuk memerintah bumi. Jadi yang pertama dia datang untuk menjemput orang-orang percaya yang masih tinggal dan setia. Yang kedua dia akan datang bersama-sama dengan orang percaya, datang untuk memerintah bumi, menegakkan kerajaannya. Nah, kita lihat lagi di sini. Apa yang terjadi
pada waktu Tuhan Yesus datang terhadap orang-orang yang meninggal dulu dan dibangkitkan. Dikatakan di sini orang mati dalam Kristus yang lebih dulu dibangkitkan akan menerima tubuh kebangkitan, yaitu suatu tubuh kemuliaan yang tidak fana, yang tidak terikat pada hukum alam, tubuh sorgawi yang tidak binasa, bebas dari kebusukan dan kematian. Nah, pada waktu yang bersamaan dengan kebangkitan orang mati di dalam Kristus, maka orang percaya yang masih hidup akan diubah. Tubuh mereka akan diselimuti dengan ketidakfanaan. Jadi baik orang percaya yang bangkit maupun orang percaya yang masih hidup pada saat itu yang tubuhnya diubahkan akan terangkat bersama-sama untuk menyongsong Kristus di angkasa. Mereka akan dipersatukan dengan Kristus secara nyata dibawa ke rumah Bapa di surga. Sungguh luar biasa ya adik-adik, bayangkan kalau saat itu Tuhan Yesus datang, kita semua kedapatan layak untuk terangkat bersama Tuhan Yesus, maka kita akan naik bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke angkasa ya, untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Berikutnya, apa yang dikatakan dengan orang-orang yang ketinggalan ya. Pada saat kita umat percaya ada di surga, menikmati sukacita surga, apa yang terjadi di bumi? Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan terjadi masa kesukaran besar, kesesakan yang dahsyat, karena Allah akan mencurahkan kemarahannya kepada orang-orang yang telah menolak Dia. Masa itu akan penuh dengan bermacam-macam bencana alam. Ya, ada penderitaan, ada kesusahan, ada kesengsaraan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus ini? Ada banyak nasihat di dalam Alkitab. Ya, bagaimana seharusnya pada saat kita anak-anak Tuhan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mungkin adik-adik berpikir, masih lama, saya kan masih muda, masih remaja. Juga tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tetapi nasihat di dalam Alkitab mengatakan, kita harus rindu menantikan kedatangan Tuhan Yesus sebagai orang-orang percaya. Mari kita lihat di dalam Matius 24 ayat 42. Apa nasihatnya? Dikatakan, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jagalah, garis bawahi kata itu. Kemudian di 1 Tesalonika 5 ayat 6 dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ada kata-kata berjaga-jaga lagi di sana. Ya. Kemudian kita lihat lagi nasihat yang lain di dalam Lukas 21 ayat 35. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya apa? Supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kita tahan berdiri di hadapan anak manusia, yaitu Kristus Yesus. Lalu di 1 Tesalonika 5:17 ditekankan sekali lagi, dikatakan tetaplah berdoa. Penting sekali sebagai anak-anak Tuhan kalau kita terus berkomunikasi secara aktif dengan Tuhan kita, ya, supaya kita bisa kuat, kita bisa melakukannya pada pagi hari, siang hari, malam hari sebelum tidur, kapan saja kita bisa bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu nasihat berikutnya kita bisa lihat di sini, suka merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Ya, di ayat Mazmur 1 dikatakan ya, ayat yang kedua, bahwa berbahagialah orang yang suka merenungkan Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, penting bagi kita untuk mengetahui ya isi Alkitab sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita perlu dengan konsisten, dengan setiap hari
membaca, merenungkan, juga melakukannya. Berikutnya, apalagi nasihat buat kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah diselamatkan punya tanggung jawab ya untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam Matius 28 ayat yang 19-20. Mungkin kita bukan pendeta, bukan guru Injil, tetapi kita sebagai orang yang sudah diselamatkan diberi tanggung jawab yang sama untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, membagikan kabar keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan. Misalnya kepada teman-teman kalian di sekolah, atau di rumah sendiri, di keluarga sendiri. Ada mungkin oma atau opa, tante om yang belum percaya Tuhan. Kita bisa mendoakan mereka, bisa menceritakan mengenai kabar keselamatan ini. Mungkin dalam masa pandemi memang kita tidak bisa bertemu muka dengan muka, tetapi paling tidak kita bisa mendoakan mereka setiap hari di rumah masing-masing. Tentunya kalian mau bukan menjadi anak-anak Tuhan yang berfungsi, yang dipakai oleh Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat, menyampaikan kabar keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, adik-adik, inilah saat yang tepat. Jika ada di antara kalian yang mungkin belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, inilah saatnya. Undanglah Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, biar dia menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat yang akan menjamin kalian bahwa bila Tuhan Yesus datang, kita akan masuk dalam golongan orang yang diangkat. Atau mungkin kalian sudah percaya Tuhan, tetapi kalian merasa akhir-akhir ini merasa jauh dari Tuhan. Mungkin karena tidak pernah ke gereja, hanya mengikuti secara online. Mari perbaharui komitmen kita. Katakan kepada Yesus sungguh-sungguh, Tuhan, saya sungguh-sungguh mau menjadi pelaku firman-Mu. Saya mau taat kepada firman-Mu. Saya mau jadi berkat. Supaya bila Tuhan Yesus datang kedua kali, kita tidak usah takut. Kita tidak usah ragu. Kita akan masuk di dalam angkatan orang-orang yang layak untuk diangkat oleh Tuhan Yesus. Bersama-sama menikmati kerajaan surga. Mari adik-adik, kita akan berdoa untuk adik-adik yang sungguh-sungguh mau memperbaharui komitmennya, mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sama-sama kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami, menasihatkan kami, dan mengingatkan kami bahwa satu hari kelak Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput setiap orang-orang yang setia menantikan kedatangan-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh percaya kepadamu, sungguh-sungguh menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, dan juga mau taat, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan, dan juga melakukan tanggung jawab kami Tuhan untuk membagikan kabar keselamatan kepada orang yang ada di sekeliling kami yang belum percaya Tuhan, sehingga lebih banyak lagi orang-orang boleh diselamatkan dan bersama-sama mendapat kesempatan untuk diangkat oleh Tuhan pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat hafalan minggu ini, Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Terima kasih. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pertobatan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita
ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilur kita menjadi sembuh. Terima kasih. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Hafalkan ya adik-adik. Adik-adik semua, mari kita berdoa, doa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Semuanya tutup mata dan lipat tangan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.